Halo adik-adik kami dari pengurus Dewan Gereja Stasi Kristus Raja Bian Pasik menyampaikan selamat menyambut Prapaskah. Semoga Prapaskah kali ini bisa hadir di dalam hati kita, Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan kami juga menyampaikan selamat untuk bisa mengikuti pendampingan virtual terkait dengan katekes atau pendalaman iman adik-adik sekalian. Sekali lagi selamat menyambut Prapaskah. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Kakak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Jumpa virtual kali ini dalam rangka aksi puasa pembangunan. Nah, pada tahun 2021 ini temanya adalah Gereja Bersaksi. Untuk pertemuan yang pertama, subtemanya adalah Aku mau taat dan sabar seperti Musa. Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk merenungkan bacaan kitab suci, kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa sih APP itu. APP adalah masa di mana kita boleh merenungkan dan menghayati kisah sengsara Tuhan kita yang telah setia mencintai kita hingga rela wafat di kayu salib bagi kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan pada masa aksi puasa pembangunan ini? Ada 4 hal. Yang pertama adalah perbanyak doa. Misalkan kita hanya berdoa sekali sehari, mungkin saat makan. Kita bisa menambahkan waktu doa kita, mungkin di pagi hari saat bangun tidur atau di malam hari saat hendak tidur. Lalu yang kedua, mendalami iman. Dengan mendalami iman ini, kita seharusnya bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bisa lewat berdoa, atau mendengarkan bacaan kitab suci, atau membaca bacaan kitab suci yang mungkin bisa kita awali dengan membaca 1 ayat sehari. Dan kalian bisa kembangkan di hari-hari berikutnya. Yang ketiga yaitu pantang dan puasa. Nah, pantang dan puasa ini tidak hanya tentang makan dan minuman, tetapi juga berkaitan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Misalkan kalian ada yang hobinya main game, atau nonton seharian, atau jajan berlebihan. Nah, kesenangan-kesenangan itulah yang kita lebih tekan, agar kita bisa merasakan apa yang menjadi sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang keempat, berderma. Kita bisa menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada sesama yang membutuhkan. Nah, kakak berharap sekali adik-adik bisa ikut ambil bagian dalam masa puasa ini, dan tentunya sebagai bentuk penghormatan kita untuk sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, adik-adik, kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan mendengar, membaca, dan merenungkan kitab suci. Sebelum itu, kita siapkan kitab suci kita masing-masing dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Adik-adik kami, sebelum kita membaca dan mendengarkan bacaan kitab suci, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dengan cinta kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, sehingga di tengah pandemi seperti ini kami masih Engkau berikan kesehatan dan keselamatan. Hari ini kami akan berbagi dengan adik-adik kami secara virtual. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat menjadi pewarta kabar sukacita-Mu dengan baik di tengah sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik sekami yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita siapkan kitab suci kita. Hari ini kita akan membaca kitab suci dari kitab Keluaran bab 7 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Pembacaan dari Kitab Keluaran bab 7 ayat 1 sampai dengan 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Demikianlah sabda Tuhan. Baik adik-adik, setelah kita mendengar dan membaca bacaan tadi, sekarang kita cari bersama-sama ayat emasnya ya. Kalau kakak, ayat emasnya ada pada ayat 6, yang bunyinya, "Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka." Nah, kalau adik-adik, ayat emasnya yang mana? Adik-adik bisa memilih ayat emas sesuai pilihan dari hati adik-adik sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan renungan tentang Nabi Musa. Seperti bacaan tadi, rasanya belum bisa banyak menggambarkan siapa sih Nabi Musa itu. Sekarang, kakak akan bercerita tentang siapa Nabi Musa. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, Nabi Musa adalah salah satu tokoh terkenal. Bukan saja karena ia tokoh penting di Alkitab dan pahlawan bangsa Israel, tetapi juga karena ia mempunyai kisah hidup yang luar biasa. Musa terutama dikenal karena membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, serta memimpin bangsa Israel dalam perjalanan yang memakan waktu selama 40 tahun lamanya hingga ia meninggal. Nah, sekarang kakak akan bercerita bagaimana Musa lahir, besar, dan akhirnya menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kakak. Zaman waktu itu, ketika jumlah orang Israel semakin bertambah di Mesir, Firaun mulai takut, sebab ia berpikir orang Israel akan memberontak dan memerangi mereka. Karena itu, Raja Firaun memerintah untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel. Dan pada saat itulah Musa lahir. Karena itu ibunya takut dan memasukkan Musa ke dalam sebuah peti pandan. Lalu ia menaruhnya ke sungai Nil, di mana biasanya putri-putri Firaun biasa mandi. Ketika putri Firaun hendak mandi dan melihat bayi Musa, ia pun berbelas kasihan dan mengambilnya serta mengangkatnya sebagai anak. Jadi,
Musa dibesarkan di dalam istana Mesir hingga ia berusia 40 tahun. Lalu singkat cerita, Musa menyadari bahwa dirinya bukan keturunan Mesir, melainkan keturunan bangsa Israel. Saat itu keadaannya orang Israel di Mesir semakin ditindas oleh Firaun. Suatu ketika, Musa melihat seorang Mesir memukul orang Israel. Lalu Musa membelanya dengan membunuh orang Mesir. Hingga Firaun pun tahu akan hal itu dan ingin membunuh Musa. Maka takutlah Musa, lalu ia pergi melarikan diri ke Midian. Selang 40 tahun lamanya, Tuhan akhirnya memanggil Musa dari Midian. Kira-kira umur Musa sekarang 80 tahun. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa umat pilihannya keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Suatu ketika, Musa melihat semak-semak yang ada api di atasnya. Tetapi semak-semak itu tidak hangus terbakar. Ajaib ya? Ternyata Tuhan berbicara lewat semak-semak itu kepada Musa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Namun, kendati Musa melihat penglihatan yang dahsyat itu dan mendengar suara Tuhan, ia tidak langsung mematuhi perintah Tuhan untuk membawa umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Musa beralasan kalau dia tidak pandai bicara. Lalu Tuhan harus marah dulu kepada Musa, dan akhirnya Tuhan memberi Harun kakaknya sebagai juru bicaranya. Barulah Musa bersedia pergi menemui teman sebangsanya di Mesir. Tetapi Raja Mesir, Firaun, bersikeras tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir, sebab mereka adalah budak-budak yang dipekerjakan Firaun. Namun Tuhan ternyata mendatangkan tulah kepada Firaun dan bangsanya. Awalnya Firaun berkeras hati menentang Tuhan, tapi akhirnya pada tulah terakhir, puncaknya adalah tulah ke-10, di mana anak-anak sulung seluruh keluarga Mesir, termasuk anak sulung Firaun, mati. Setelah peristiwa ini, Firaun akhirnya melepas bangsa Israel dari perbudakannya. Tetapi tetap tidak dengan sukarela, melainkan terpaksa. Dalam usaha terakhirnya mempertahankan bangsa Israel, akhirnya ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar umat pilihan Tuhan tersebut sampai dihadapkan pada laut, dan di belakangnya ada prajurit dari Mesir. Namun karena penyertaan Tuhan, akhirnya Tuhan menyertai bangsa ini dengan membelah laut itu. Sampai akhirnya bangsa Israel bisa lewat, sedangkan para prajurit itu tenggelam di dalam laut. Meskipun Musa dan bangsa Israel telah bisa melalui kepungan prajurit, tetapi dalam kurun waktu yang lama tersebut, Musa tetap banyak mengalami tekanan, penolakan, dan pemberontakan dari umat Israel yang dipimpinnya. Bayangkan, kalian bisa tidak membayangkan bahwa satu bangsa harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana mereka tidak kesal kepada Musa? Namun Musa tetap tabah dalam menghadapi itu semua dan setia menjalankan apa yang Tuhan Allah perintahkan, karena Tuhan selalu menyertai dia. Nah, adik-adik, demikian renungan kita pada pertemuan kali ini. Sekarang kalian sudah tahu kan siapa itu Nabi Musa dan apa yang bisa dijadikan teladan dari Nabi Musa.
Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Musa. Di sini adik-adik sekali lagi akan diminta untuk mengikuti teladan Musa. Teladan yang bagaimana? Di mana Musa sangat sabar dan dia taat kepada perintah Allah. Jadi adik-adik sekali lagi, marilah kita mengikuti teladan Musa dengan selalu hidup penuh kesabaran, juga taat. Kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan memuliakan kita dengan cara Allah. Nah, adik-adik, sebelum doa penutup, mari kita ikuti kreativitas yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ani. Ya, terima kasih. Oke adik-adik, kreativitas kali ini kita akan membuat celengan APP dengan bahan dasar kardus bekas. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah lem, pulpen, lem kertas, cutter, lalu kita perlu tutup gelas, gunting, kardus, kertas hias untuk mengcover, kalian bisa gunakan kertas apa saja, dan yang terakhir penggaris. Sekarang kita akan membuat bagian badannya. Kita siapkan kardus bentuk persegi panjang, lalu kita perlu bentuk lingkaran 4 untuk bagian atas dan bawahnya. Kakak akan menunjukkan bagaimana caranya membuat lingkaran. Kita buat dulu mal, kita gambar dengan tutup gelas, lalu kita gunting sesuai ukuran dan bentuk lingkarannya. Adik-adik harus hati-hati ya menggunakan gunting agar tali tidak luka. Nah, digunting seperti ini. Jadi deh. Kenapa kita perlu 4? Karena kita harus membuatnya agar lebih kokoh. Jadi bagian atasnya 2 dan bawahnya juga 2. Nanti kita akan tempel di atas dan bawah. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan kertas cover atau kertas hiasnya dengan ukuran harus lebih besar dari kardusnya. Kita harus sisakan atas, bawah, dan kanan kirinya. Kita juga perlu untuk cover bagian atas dan bawahnya dengan kita bentuk lingkaran. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membentuk badan dari celengannya. Nah, nanti kita akan gulung seperti ini dan disatukan dengan tutup atas dan bawahnya menggunakan lem. Nah, untuk tutup atas dan bawahnya kita jadikan satu dulu, ditempel dengan lem seperti ini. Kita lakukan yang sama untuk tutup yang lainnya. Nah, kita rekatkan sampai lemnya benar-benar merekat. Nah, yang satu lagi juga lakukan hal yang sama. Seperti ini. Oke, kita rekatkan seperti ini. Nah, setelah tutupnya menyatu, sekarang kita akan menggabungkannya. Caranya seperti ini ya. Nah, direkatkan. Nanti kita akan beri lem di bagian sini, melingkar semuanya. Yang satunya juga. Nah, direkatkan seperti ini. Oke. Nah, yang bawahnya juga ditutup. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita isi tanda. Nah, tandain di sini di mana batas pertemuan terakhirnya. Nah, jadi kita tahu sebatas mana nanti kita kasih lem. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan mulai membungkus sisi luarnya, atas dan bawah,
dengan kertas hias menggunakan lem. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kita atur dulu jaraknya agar ada sisa di atas dan bagian bawahnya. Kemudian kita lem dulu ujung di bagian tengahnya. Kita lem. Nah, direkatkan seperti ini. Lalu kita gulung. Harus benar-benar rapat dan isi lem di bagian ini. Nah, kita lem. Nah, kita rekatkan. Nah, seperti ini. Nah, sisi atas dan bawahnya juga kita akan lipat. Nah, kita lipat perlahan-lahan. Nah, seperti ini sampai semuanya terlipat ya. Dan sisi bawahnya juga sama. Dilipat sedikit demi sedikit sampai semuanya terlipat. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tempel untuk atas dan bawahnya. Kita isi lem dulu seluruh permukaannya. Nah, bagian sininya juga diisi ya. Nah, lalu kita akan tempel untuk cover atas dan juga cover bawahnya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat lubang di bagian sini untuk memasukkan uangnya. Kita akan membuat lubang dengan menggunakan cutter. Nah, adik-adik, hati-hati ya dalam menggunakan cutter agar tidak terluka. Nah, dipotong seperti ini, sedikit saja untuk memasukkan uang. Nah, nanti kalau ada yang tidak bisa minta tolong orang tuanya ya. Nah, buat potongan seperti ini. Tada, ini dia hasilnya. Tuh. Nah, ini untuk lubang masukkan uangnya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kalian menyisihkan uang jajan kalian di masa puasa ini untuk berderma. Adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan APP pertama kita, marilah kita doakan doa tahun pastoral 2021. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal, Keuskupan Denpasar, merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar berkat meterai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu
agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.